Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariansah, guru matematika MTS Negeri 2 Banjarmasin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat, di mana materi ini diajarkan di kelas 9 semester ganjil. Bilangan berpangkat ini secara definisi, kita lihat definisinya. Ditulis secara umum biasanya adalah A pangkat N. Apa arti A pangkat N? A pangkat N itu artinya adalah A-nya itu adalah bilangan pokok, sedangkan N itu adalah bilangan pangkat. Jadi kalau ada A pangkat N itu artinya adalah A dikali A dikali A dikali dan seterusnya dikali dengan A. Seberapa banyak A yang harus kita kalikan itu tergantung daripada N faktor. Jadi N-nya di sana itu adalah menentukan banyaknya A. Jadi ini harus berdasarkan N faktornya. Langsung saja secara sederhana kita ambil contoh, misalnya ada A pangkat 5. Itu artinya adalah A dikali A dikali A sebanyak 5 kali. Kalau ini sudah ada berapa? Ada 3, berarti lanjutkan A dikali dengan A. Kita hitung A-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, A pangkat 5 itu artinya seperti ini. Oke, sudah paham secara definisinya, secara sederhana saja. Di samping definisi dalam bilangan berpangkat ini kita akan mempelajari juga yang namanya sifat bilangan berpangkat. Nah, sifat-sifat berpangkat ini nanti ada beberapa yang akan kita sampaikan. Tetapi pada pertemuan kali ini kita batasi saja hanya ada 2 sifat. Sifat yang pertama yaitu jika ada bilangan pokok A berpangkat M, kita kali dengan bilangan pokok A berpangkat N, ini nanti bisa diselesaikan menjadi A pangkat M ditambah dengan N. Jadi bila ada A dikali A, hasilnya adalah A. Nah, ini rumus ini berlaku bila, nah ini harus tahu syaratnya. Berlaku jika bilangan pokoknya sama. Misalnya sini ada A, di sini A, di sini juga A. Misalnya kita ambil contoh yang sederhana saja. Nomor 1, 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 5. Nah, ke depannya nanti kali ini kita ganti dengan titik supaya lebih sederhana lagi. Kita lihat, ternyata di sini bilangan pokoknya 2. Pengalinya juga bilangan pokoknya 2. Sehingga rumus ini akan berlaku menjadi 2 pangkat 3 ditambah 5. Oke, 2 pangkat 3 ditambah 5. Jadi pangkatnya yang dijumlahkan. Ini akan sama dengan 2 pangkat 3 tambah 5, 8. Nah, itu bila menyelesaikan soal seperti itu kalau atau jika bilangan pokoknya sama. Kita lihat kasus yang kedua. Kalau bilangan seperti ini, 3 pangkat 4 dikali dengan 9. Kita lihat, di sini bilangan pokoknya 3, di sini bilangan pokoknya 9. Sama atau tidak? Tentu tidak sama, ya kan? 9 ini sebenarnya dia adalah 9 pangkat 1. Di sini ada tulisan 1 sebenarnya. Hanya orang beriman yang bisa melihatnya. Ya kan? Nah, oleh karena itu kita coba mengubah 9 ini menjadi bilangan berpangkat. Kira-kira berapa ya? Oh, dapat. Berarti ini bisa diubah kan? Menjadi di sini 3 pangkat 4 yang ini dikali dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 ini adalah nama lain atau bentuk lain dari 9. Oke, nah kita ubah dulu seperti itu. Baru kita selesaikan. Oh, ternyata di sini bilangan pokoknya 3, di sini bilangan pokoknya 3 sudah sama. Berarti bisa berlaku rumus yang di atas ini.
Maka hasilnya adalah 3 pangkat 4 ditambah dengan 2. Oke. 4 tambah 2 hasilnya adalah 3 pangkat 6. Nah, seperti itu penyelesaiannya. Itu untuk sifat yang pertama. Jadi kesimpulannya apa? Rumus sifat yang pertama itu berlaku jika pengali dan yang dikali mempunyai bilangan pokok yang sama. Hasilnya juga bilangan pokok itu sendiri. Kalau sini A, di sini juga A, di sini juga A hasil akhirnya. Kenapa ini tidak diselesaikan 3 pangkat 6? Karena apa? Biasanya penyelesaiannya langsung berupa pangkat karena judulnya juga bilangan berpangkat. Nah, oleh karena itu kalian lanjutkan. Kita lanjutkan yaitu yang kedua. Yang kedua itu adalah kalau A pangkat M dibagi. Nah, kalau tadi kali ini dibagi dengan A pangkat N, maka akan berlaku A pangkat M. Kalau tadi perkalian itu ditambah, kalau ini adalah kita kurang. Jadi A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Rumus ini juga berlaku jika, ada syaratnya. Jika bilangan pokoknya sama, di sini A, di sini juga A, maka hasilnya juga di sini A. Yang membedakan kalau perkalian tadi pangkatnya dijumlahkan, kalau pembagian pangkatnya dikurangkan. Kita lihat contoh. Nomor 1, misalnya 5 pangkat 5 dibagi dengan 5 pangkat 3. Nah, kita lihat tuh. 5, di sini bilangan pokoknya 5. Di sini juga bilangan pokoknya 5. Berarti berlaku rumus yang di atas ini. Menjadi 5 pangkat 5. Apa kan? Dikurang 3. Hasilnya itu sama dengan 5 pangkat 2. Nah, hasilnya. Oke. Paham sampai di situ? Oke. Kalau sudah paham, kita coba contoh yang kedua. Contoh yang kedua. 4 pangkat 5 dibagi 16 sama dengan. Nah, kita lihat. Di sini bilangan pokoknya 4. Sedangkan di sini 16 pangkat 1. 16. Ya kan? 16. Hanya orang beriman yang bisa melihat 1. Ya kan? Oleh karena itu kita coba menghitung-hitung kira-kira 16 ini bisa diganti tidak ya dengan bilangan berpangkat. Oke. Kalau kita lihat bisa tidak? Oh, ternyata bisa. Oh, oleh karena itu ini kita ganti dalam bentuk yang lain dengan nilai yang sama. Berarti sini 4 pangkat 5 dibagi dengan berapa? Iya, betul. 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu adalah 16. Sudah selesai, 16 sudah diganti dengan bilangan berpangkat. Oleh karena itu sini lihat 4 pangkat 5, di sini 4 pangkat 2 bilangan pokoknya sama. Berarti ini bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus itu. 4 pangkat 5 terus ditambah atau dikurang? Iya, dikurang dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 4 pangkat 3. Betul, 5 kurang 2, 3. Oke, betul sekali. Kemudian yang contoh yang ketiga. Ada lagi soal 5 pangkat 6 per 5 pangkat 2. Tuh. Ini Pak bentuk apa lagi nih? Ini sebenarnya sama seperti yang di atas. Per itu bisa diubah menjadi bagi. Jadi begini bentuk asli si makhluk ini. 5 pangkat 6 per 5 pangkat 2 ini bisa diubah menjadi 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2. Oke, paham itu sampai di situ? Nah, lihat bilangan pokoknya sudah sama. Berarti berlaku rumus 5 pangkat 6 dikurang 2. Oke, 6 dikurang 2, 4. Berarti 5 pangkat 4.
Nah, ini contoh-contoh dan bilangan berpangkat menurut sifat 1 dan sifat 2. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Semoga ini bermanfaat dan kalian mudah dalam memahaminya dan kalian selalu sukses dalam belajar. Sampai di sini dulu, mohon maaf dengan kekurangan Bapak. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.